Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan kaidah tentang menentukan sikap di antara dua mafsadat. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Selvi Evanayani, dan teman saya Siva Sabila dan Siti Nurrahmawati. Pengertian dan makna. Jika dihadapkan pada dua kemafsadatan yang bertentangan, maka hendaklah perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya. Kaidah ini menjelaskan bahwa manakala ada sesuatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan atau kerusakan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan. Jika seseorang tidak dapat meninggalkan dua mafsadat kerusakan sekaligus, ia hanya mampu meninggalkan salah satunya, namun tetap melakukan mafsadat yang lain. Maka ketika itu ia hendaklah memilih mafsadat atau bahaya yang lebih ringan agar tidak terjerumus dalam mafsadat yang lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Syifa. Baik, selanjutnya sumber hukum. Seperti yang dikatakan oleh Izzuddin Ibn Abdul Al-Salam, bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret, maka maslahat membawa manfaat, sedangkan mafsadah mengakibatkan mudaratan. Kemudian para ulama lebih merinci dengan memberikan persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang disebut dengan maslahat. Kaidah tersebut kembali pada tujuan untuk merealisasikan maqsid al-syariah dengan menolak yang mafsadah dengan cara menghilangkan kemudaratan atau al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam fikih, bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari materi fikih yang ada. Adapun dalil-dalil yang dijadikan sumber hukum antara lain, yang pertama masuk dalam surat An-Nisa ayat 12, yakni sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat atau kepada ahli waris. Yang selanjutnya masuk pada surat Al-Qasas ayat 70, yakni dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari atau kenikmatan duniawi, dan berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Norma. Yang selanjutnya yaitu kaidah yang berkaitan, yang berbunyi yutamalu dororul khosu lidaf'id dororil ami, yang artinya ditempuh kemudaratan yang khusus untuk menolak kemudaratan yang umum. Induk dari kaidah ini adalah dororu yuzalu, yang merupakan kaidah asasi keempat dalam kaidah-kaidah usul fikih. Kemudian contoh-contoh keadaan. Contoh-contoh dari kaidah cabang ini adalah yang pertama, sholat dengan memakai pakaian seadanya karena memang tidak ada pakaian yang dapat menutup aurat selain pakaian tersebut. Sebab kerusakan atau mafsadat memakai pakaian seadanya saat sholat jauh lebih ringan dibandingkan meninggalkan sholat. Jadi mafsadat yang lebih ringanlah yang harus kita tempuh agar sholat tetap terlaksana. Yang kedua, hukuman mati bagi seorang teroris. Dalam kasus ini, memberi hukuman mati terhadap teroris lebih baik daripada hanya sekedar penjara beberapa tahun. Pada saat teroris dihukum mati, ia sudah tidak dapat menjalankan aksinya lagi untuk mengancam eksistensi keamanan suatu negara. Dan ini bahaya yang ditimbulkan lebih ringan dibandingkan penjara beberapa tahun yang kemudian teroris tersebut dapat menjalankan aksinya kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.